Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir nama-nama Allah yang terbaik, Asmaul Husna, yaitu dengan nama Allah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Kata Al-Muqaddim dan Al-Muakhir ini yang kata-katanya menunjuk langsung kepada Allah tidak ada dalam Al-Quran. Misalnya huwal muqaddim, tidak ada. Atau huwal muakhir, tidak ada. Atau innallahal muqaddim, tidak ada. Hanya saja mungkin kita temukan dalam hadis riwayat Bukhari mungkin tentang kata-kata muqaddim dan muakhir itu dalam lafaz doa. Seperti salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Kita temukan dalam hadis kata-kata antal muqaddim wa antal muakhir. Engkaulah yang muqaddim dan yang muakhir. Apa arti al-muqaddim? Kata al-muqaddim ini yang terdahulu atau yang bisa diartikan yang terdepan. Kalau dari segi dialah yang awal dan akhir sudah kita jelaskan dalam wal awal wal akhir. Tapi al-muqaddim ini secara bahasa dulu, siapa yang pertama kali tinggal di Bukit Tinggi ini? Maka dia mengatakan ana qadim. Sayalah orang terdepan yang terdahulu sekali dari segi waktu. Kalau orang Wak menyebutnya ya, ambo orang lama saja. Namanya qadim. Orang lama. Kadang itu jadi salah satu kebanggaan lah. Ambo orang lama saja. Ambo qadim saja. Dan orang-orangnya banyak misalnya. Qudama. Orang lama. Adalah ijtima' para qudama. Orang-orang lama. Dari segi waktu. Ada juga dari segi kedudukan. Terdepan dari segi waktu, namanya qadim. Tapi terdepan dari segi kedudukan disebut juga dengan raja, itu disebut al-quddam dalam bahasa Arab. Al-quddam itu salah satu sebutan untuk raja, karena dia yang terdepan dari segi kedudukan, terdahulu dari segi kedudukannya dibanding yang lain-lain. Kalau kaki apa syaratnya? Kaki qadam, bola kaki kuratul qadam, kan gitu. Qadam itu kenapa kaki disebut yang terdepan? Karena dia digunakan untuk melangkah ke depan, untuk ke depan.
Jadi al-muqaddim itu yang terdepan atau mendahulukan. Muakhir lawannya dari yang al-muqaddim tadi. Nah, kalau diserangkaikan al-muqaddim dan al-muakhir itu kan pelaku, dialah Allah yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Dari segi waktu, dari segi kedudukan dan dari segi tempat. Sia yang ka Allah duluan tinggal siko, itu terserah Allah. Karena dia yang mendahulukan. Bako awak kan anak nang kabaraba? Anak nang kanam. Inyak kau dah? Anak yang anak pertama berarti kudama orang lama kau. Kalau Andri anak ketiga, bakok diakhirkan. Karena yang berhak si anak kadiman didulukan, si anak diakhirkan tu haknya al-muqaddim dan yang al-muakhir. Ya Allah, bakok ndak ambo sana lah ia zaman Nabi itu. Tu dak karaja wak, ndak wak nempunya hak prerogatif. Si anak kediduluan, si anak diakhirkan. Kadang kan ada aja tapi pikir-pikir ada ko idui lah wak di zaman Nabi ya. Kawan tanah. Mungkinlah satu luak parang. Lah syahid luak. Baralah kasanang no sebut je Nabi ya. Kalau tiba dia ni duk ko awak lah jadi orang rumah Nabi sehari ya. Alawak lu jadi Khadijah, jadi Aisyah, baralah kasanang nu diseruko nanti. Itu kan agak-agak no. Tapi Allah tu yang maha, sia yang kediduluannya sia yang diakhirkannya. Itu ndak bisa wak satu-satu tu. Ndak bisa wak. Artinya bukan wilayah wilayah kerja wak. Keraja wak adolo nang keraja Allah sebagai al-muqaddim dan al-muakhir adalah anaknya merampe padusi saya nang kalimo baru laki-laki. Kalau ada jenis yang kau nang kanam baru laki-laki, bakok nomor 6 baru laki-laki. Karena itu haknya siapa? Allah. Malataan sia namanya apa? Si Khalid nomor 6 tu. Itu lain pas dapet nomor 6. Nomor 6 letaknya. Diakhirkannya. Dan itu hak Allah. Tidak ada wak bisa mauri-uri bak jenawak ada. Itu secara bahasa gitu. Mendahulukan dan yang mengakhirkan. Untuk kata Allah al-muqaddim itu memang tidak ada. Tapi Allah menyatakan aku telah mendulukan. Itu ada. Kita cek suratnya surat Qaf. Kita mulai dari ayat 27 halaman 519. Halaman 519 ayat 27. Ini masalah perdebatan antara manusia jo setan yang mengiringinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala qarinuhu, maka berkatalah qarinuhu, setan yang menyertainya.
Jadi setiap awakku ada setan namanya qarin. Dan ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Muslim. Nabi berkata, apakah telah datang setanmu wahai Aisyah? Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, apakah setiap orang memiliki qarin, setan yang mengiringinya? Iya. Bagaimana dengan engkau? Aku juga, kata Nabi. Tapi Allah merahmatiku dengan menjadikannya masuk Islam. Tugas si qarin go, setan go membisi anan buruk-buruk. Kalau ada bisikan-bisikan buruk tu dari si setan pengiring tadi itu. Dan ini pun akan jadi saksi nanti di akhirat. Kegunuannya jadi saksi. Nanti adalah malaikat yang membisi anan elok-elok. Nah, karena orang ko masuk neraka, berangnya kasih qarin tadi telah kira. Berangnya gara-gara engkau membawa masuk neraka, engkau bisik-bisik aja nan budak-budak kamu. Kalau dia awak kan biasa kawan menyalahan mereka. Itulah gara-gara engkau tadi kau mah. Kondak engkau tunjuk ndak kawan mungkin buat tadi dah ndak berjajak ndak satu muka dah. Kau gara ajak-ajak aja semua mereka jadinya kawan. Itu kan kawan. Aku ka setan tu nanti kan ketika kau dimasukkan neraka itulah. Gara-gara engkau ajak-ajak aja mau bisik-bisik aja mau namburu. Aciko jadinya akhirnya mau ka dicampaan ka neraka. Maka protesnya si qarin tadi. Qala qarinu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ya Rabb, aku tidak ada ma atghaituhu, tidak ada aku menyesatkannya. Tak ada orang pun nyesat-nyesatnya dah. Berarti awak disanggahnya. Akan tetapi inyonanlah sasik dalam kesesatan yang jauh. Dia tidak ada orang yang menyasik anda dan inyonan sasik. Jadi terjadilah pertengkaran tadi. Dan seorang manusia mengeceknya sasik gara-gara setan. Dan si setan mengecek tidak ada orang yang menyasiknya dah. Maka perdebatan tadi diketengahi oleh Allah dalam ayat 28-nya, qala la takhtasimu ladai. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku. Kau kan di persidangan. Tak perlu kalian tangkap aja. Lalu wa qad qaddamtu. Itu saja. Qaddam. Wa qad dan sungguh qaddamtu. Aku telah dahulu. Waqad dan sungguh dahulu aku telah mendulukan ilaikum bil wa'id, kepada kalian ancaman-ancamanku. Berita tentang neraka akan ada penghisapan, orang yang durhaka akan dihisap dan akan dimasukkan ke neraka. Kanlah bagi tahu saja dulu. Artinya Allah mendahulukan peringatannya dibandingkan siksanya. Sebelum ada siksa, kanlah Allah dulukan. Makanya Allah tu Al-Muqaddim. Dia mendahulukan peringatan daripada siksa. Di manusia kadang tak dah. Tiba-tiba sesiksa. Artilah kau orang sebab tak kaji salah. Mengapa salah aku lah ilahkan salah. Atau tiba-tiba lagi tangkok ni saya mengalah kini kan. Alah salah, lah tercangang serang sebalik. Alah salah. Allah tidak mau gitu. Allah lah dahulukan peringatan. Kanlah hamba ingat-ingat juga ke kalian saja dulu. Qaddamtu. Kanlah hamba ingat peringatan hamba saja dulu.
Kalau ada Al-Quran kedatang ke kalian sajak dulu. Kalau ada ustaz nama ingin kalian. Kalau ada nabi yang diutus ke kalian. Ajo lai. Ajo nang kaditangkan lai. Anak kadipatangkan lai. Kecuali ndak ada dah. Ya ndak ada tangka dah. Bakal kau masuk neraka gini kah? Bila peringatannya kau diancam masuk neraka, kau ndak ada tiba-tiba lah kau masuk saya. Tapi kalian protes ke Allah. Tak bisa dah. Karena peringatan itu sudah Allah dahulukan dibanding daripada ancaman-ancaman atau siksanya. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil 'abid. Keputusanku tidak dapat diubah. Akulah raja nang ngecek. Dan keputusan tidak bisa diubah. Dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Allah tidak pernah menzalimi awak. Kalau lah diingat dulu, siapa salah lah. Hati-hati dibuat kadang-kadang situ. Tulisan kadang-kadang. Ada jurang. Atau di tiba orang manjaleh, hati-hati pak, di muka ada jurang dalamnya 1 kilo. Banyak ular di dalam, banyak lu harimau. Datang lu dan cek lagi. Hati-hati pak, di situ di tepi jurang tu licin tu. Murah runtuh, kau tak licin pak. Kalau tiba orang menyerang jomik guys, hati-hati, berjalan je ke situ. Hati-hati jalan ke situ. Tulisan lah buat. Lo kadang-kadang orang mengek lah tu. Lo sabalik atau jatuh je. Asal yang salah. Awak yang salah. Ditambah lo datang lo orang mairian tangan. Tak lo muah dah. Liri dah. Jangan situ pak baca-baca. Mengakuan. Terserah kamu lah. Kamu ke bayi je. Aduh, orang mana itu lipat cien tangan lah. Istilahkan oleh ulama, umatku bantu orang butuh pakak ya lo. Sudah butuh pakak ya lo. Ada lubang, ya jalan. Lah di sorak-sorak ni jumi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salah. Tak nampak ni jalan ke masjid tu dah. Jalanan ke lubang aja nak tarik jalan. Diimbau-imbau tak tiba-tiba. Diimbau-imbau tak tiba-tiba. Awas pak, ada lubang pak. Ini pakak. Tak terang adanya dah. Ya kan? Hati-hati pak, di muka ada lubang. Tak orang nak lalu mengecek. Ini betul. Ibu orang datang orang ambil tangan no. Pak ada lubang situ diri. Malawan lah. Tapuk nana tangan orang kau. Mengaku je. Itulah badan bin sekarang boleh kan? Asyana salah. Wa ma ana bizallamin lil 'abid. Aku tidak pernah menzalimi hamba-Ku ya Allah. Kari hati angok masuk ke lubang tu ke pangan. Kalau Nabi Allah utus, Al-Quran Allah utus. Ulama Allah kirim lo dalam menyampaikan sebagai penerus para nabi. Al-Quran lah punya lo pacik sorang-sorang. Apa kok jalan lain je nama tampuah? Aku tidak menzalimi hamba. Kan dahulu sudah aku dahulukan. Qaddam tu. Lah mau dahuluan peringatan. Lah do peringatan baru datang siksa. Jadi awak kalau kamu hukum boleh menghukum boleh. Tapi dulu kan peringatan tu nak sekali dah. Saya balik peringatan dulu. Lah dia gih peringatan saya balik indak jodoh. Berarti nyonan salah. Sehingga hamba aku nanti tidak bisa mengecan dimasuknya hamba di Allah ke neraka ndak. Tapi nya mengecan salah hamba lah hamba masuk neraka. Karena Allah tidak pernah menzalim. Ada sebuah anekdot istilahnya. Seorang ayah mengeceng anaknya. Jepui ayah ke pincuran. Jangan sampai talung nyejuk kendi. Jangan sampai pecah lo kendi itu beko. Kalau sempat kendi ko pecah,
Tapuak kau cik. Sebelum anaknya pergi tapuak nah. Ya kan? Tu tanya orang, "Bakal tapuak anak tu?" Ni kalau pecah lah. Nak tahunya rasono ya. Sehingga nak ipacah no. Kira betul nak cara tu. Nak boleh dah. Siksa aku tetap harus di akhir. Disinya lo dibawanya tu pun pecah. Ya nak itu buat. Dia lah baingan cakap kan. Kalau nya kapai baru sudah baingan. Kapai batapuak sekali. Apa kau tapuak no? Ya nak tahu no rasono ya. Nak ulang no kau ndak kerajaan kau boleh. Itu cara yang salah. Nak boleh. Jadi kalau kemaduan je siksa, di akhir setelah terjadi, lah diingat-ingat, diriangan lo, ditunjukan lo, diajaran lo. Berarti lah, ndak muahnya maikui, berartilah salahnya. Kemudian ada juga nanti kata-kata, ini kan qaddamtunya pelakunya Allah. Ada juga qaddamtu nanti pelakunya manusia sebagai bentuk pengakuan penyesalannya. Kita cek dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr. Halaman 594. Ayat 24. Yaqulu ya laitani. Dia berkata, ya laitani. Ya laitani itu kan kata-kata penyesalan. Tidak ada bahasa yang baku untuk terjemahannya. Tapi kira-kira bahasa yang ndak ada ungkapan kan. Ndak ada manyasa sama nyasa tu le apa soak ngece. Kalau nan acok wak danga, wahai malangnya diriku. Ada teh. De malangnya denai. Dia mandeh tu bisa jadi kagum. Dia mandeh lama nolai bisa jadi. De malangnya denai. Apa soleh kira? Nan dia teh tu. Tapi maknanya itu. Penyesalan. Ni cuy ko bana itu ndak kemanyang ko aduh. Pindah artinya nyo menyasai diri. Ndak urang dah. Ndak menyasai corona dah. Menyasai diri. Apa maksudnya? Alangkah malangnya diriku, betapa malangnya nasibku. Sebutlah. Tapi ya laitani. Ya laitani. Itu bahasa. Dan mengecek tu kecek ulama menyambu ayam matu darah dia. Ndak ayam matu ayalah dah. Ayam matu darah menyambut. Saking manyasanya, itulah gambarannya kiro-kiro. Baku ayam matu darah, karena disebutkan di situ di ayat 2-nya, waji ayauma idzim bi jahannam. Dan didatangkanlah neraka jahannam. Baku didatangan. Dan memang di mahsyar waktu itu ada neraka jahannam. Di mahsyar bakumpul sebaru. Baralah mau dikumpulkan di mahsyar matahari jarak 1 mil
1,6 kilo. Kemudian yang diinjak pun nangis. Orang terbenam oleh peluhnya sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, sampai Nabi tunjuk tenggelam. Sampai mulutnya cagui. Payahnya barangok. Dan dibangkitkan dengan wajah yang bermacam-macam lo keadaannya. Bentuknya macam-macam, keadaannya beda-beda lo. Yang pelaku riba mereka lo bentuk bangkitnya. Yang pencuri mereka lo, yang para pemimpin yang ingkar janji mereka lo. Orang yang ikut mereka lo. Banyak macamnya bangkit. Dan lama tak kurang di situ berapa? 60 tahun kata Ibnu Katsir dalam tafsir ketika menafsirkan surah As-Saffat, waqifuhum innahum mas'ulun. Tahanlah mereka di mahsyar karena mereka akan ditanya. Ditanya orang. Berapa lama 60 tahun, lebih kurang 25 juta tahun. Di biasa menita. Maka barulah datang orang ke Nabi Adam, kadipangan lai kami go. Dipajalihlah keadaan, mintalah ke Allah. Nabi Adam tak mau. Mencari lo Nabi Nuh. Berapa lama mencari Nabi Nuh? 1000 tahun lo. Mencari lo Nabi Ibrahim 1000 tahun lo mencari. Tapi Nabi-Nabi ku tak ada nama. Bukan hakku, bukan aku yang berhak melakukannya, bukan aku yang berhak melakukan. Sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, aku yang berhak melakukannya. Barulah Allah putuskan namanya hisab. Dek Nabi meminta agar diberi kejelasan, agar diberi keputusan di antara manusia, karena manusia terlunta-lunta di mahsyar, baru diputuskan. Ketika hisab dimulai, maka Allah datangkanlah neraka Jahannam. Baru di situ manusia mencari neraka Jahannam. Di solonya lah nampak neraka alun. Karena baru pas hisab dimulai, neraka didatangkan. Ketika mencari neraka itu, terdengar suaranya dari jarak 100 tahun perjalanan. Suaranya. Mandanga suara neraka Jahannam itu pun lah ketakutan seluruh orang di mahsyar. Dan ketika nampak, maka bunga apinya melempar sebesar istana. Bunga api. Tidak ada, kata Nabi, baik dia malaikat, kan ada berdosa tu dah. Baik dia malaikat, jin ataupun manusia, tidak ada yang tersungkur ketika melihat. Tidak ada satupun yang tidak tersungkur ketika melihat neraka pertama datang. Neraka Jahannam. Bahkan yang terkenal Nabi Ibrahim pun diriwayatkan tersungkurnya. Siapa Nabi Ibrahim? Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Khalilullah, kekasih Allah. Tersungkur bayangan. Yang dibaca Nabi Ibrahim, ya Allah, tak menyangka ambo cuiku neraka terupanya. Aku tidak minta keselamatan hari ini kecuali selamatkanlah aku ya Allah. Takut. Nabi Ibrahim secuit itu takutnya. Jangan selamat ya Allah kecuali diri ambo. Ambo tak minta dan lain-lain. Ambo seselamat ilah. Itu gambarannya ketakutan. Tersungkur kok masalahnya? Tersungkur. Tajatuh dia. Itu Nabi, malaikat saya tersungkur. Karena malaikat belum pernah mencelak neraka Jahannam. Didatangkan waktu itu. Dan gerinya takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir neraka itu pecah. Karena kemarahannya, bunyinya mengerikan, pemandangannya mengerikan, bunyinya mengerikan. Nabi-nabi sama itu, malaikat saya tersungkur, bah manusia nambok dosa, nanawa awak kah?
Nang banyak berbuat salah. Makanya kecil manusia waktu tu mencaliak nerakolah datang tu. Yaqulu ya laitan. Alah, sehingga istilahnya bukan air mata namanya boleh, darah namanya boleh. Di penyesalan tadi itu. Qaddamtu li hayati. Artinya qaddamtu di situ dibuatnya aku alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku. Terjemahnya kurang mewakili arti. Ya laitan. Kan itu bahasa kalau penyesalan. Ya laitan. Ya laitan. Sambil menyambuai mata kalau. Qaddamtu. Yang disesalinya qaddamtu nan dahulu. Tahaha sekarang dulu. Lihayati yang lah ambo karajuan sama suidi ambo. Takana pertama dosa dulu. Qaddamtu itu yang dahulu, takana dosa dulu nan dulu. Taha salah karajuan. Taha sekarang ambo selama hidupmu dulu. Tabi sasa. Tabi rawang tabi sasa. Tu ada nan disasai lai ananda amal saleh nanda bakarajuan. Kok lambu kerajuan lah amal saleh dulu dalam hidupku. Jadi dua di situ yang disesali. Dosa-dosa nan dulu, jo amal saleh yang ulun sempat di kerajuan dulu. Bacampuannya sini. Takana ndak sembayang yo, takana ingin salat yo. Sadonya takana. Penyesalan. Lama-lama nak nangis lah. Kita pindahlah. Itu kata qaddam tu. Cuman yang Allah maha muqaddim, yang mendahulukan itu hanya terulang sekali dan itu pun adalah bentuk qaddam tu. Kita cari balik al-muakhir lah. Suratnya surat Sad. Surat ke-38 ayat 61 halaman sampai 56. Sampai 56 surat Sad ayat 61 paling bawah. Qalu rabbana, mereka berkata rabbana, ya Rabb kami, man qaddama lana hadza, sia orang yang lah dahulu di antara kami terdepan. Jadi yang mengecek engkau bawahannya, kau orang yang terdepan dalam kedudukannya. Kesia bawahan ngecek kesia keatasannya salah. Mangqaddama lana, atasan-atasannya salamuka. Gara-gara mengikuti atasan tadi, aja bawahan kau masuk neraka. Kan gitu. Pengikut yang mengikuti pimpinan-pimpinannya yang menyimpang tadi, seakan sama masuk neraka. Maka bawahan tadi memintanya ke Allah, ana mintanya fazid
fazidhu azaban dhi'fan fin nar. Maka tambahlah azab kepadanya 2 kali lipat. Itu doa. Ya Allah, sanalah menyuruh-nyuruh kami salamoko, pimpinan kami nama ajak-ajak kami kanan salah salamoko, agiah no azab 2 kali lipat daripada kami. Kenapa? Inyo nama menyuruh salamoko, inyo nama menunjuk-nunjukan salamoko sehingga kami masuk neraka. Inyo nan seharusnya azab gadang azabnya. Kena siapa? Nyo tukang suruh. Itu kata si bawahannya tadi. Lalu kecek pimpinan-pimpinan tadi. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang hina, orang-orang jahat? Mana di neraka ko? Nang kami anggapnya orang jahit salamoko, mana tidak ada nampak di neraka. Puno nenek anggapnya jahit salamoko masuk sarugo. Masuk sarugo. Yang dituduhnya jahit salamoko, rupanya orang kau masak sarugo. Mereka tanya, mana orang jahit-jahit yang kami anggap jahit dulu tu kan tak ada di neraka. Makanya masuk nah. Yang inyo yang masuk neraka rupanya. Dan orang yang dianggapnya jahit, kau masuk sarugo. Intinya jangan terdahulu dalam kejahatan. Kalau ingin terdahulu wak muqaddim, akan terdepan tadi kan. Terdepanlah wak dalam kebaikan. Kalau wak dalam terdepan dalam kejahatan, keburukan, nampai ikut pengikut awak, komandoan awak dua kali lipat lagi azab untuknya macam. Nan sekali lipat sana talok menahan dah. Nan kedua kali lipat lo nan ditangguangan. Anan lebih padiah no anan wa anggap jahit salamoko pun tak sama jawab rupanya dah. Rupanya lah sawa senang-senang beliau di sarugo. Jadi intinya jangan awak di muka. Kalau jangan jahit kau jangan di muka cagak alai itu nah. Jangan kalau bisa jangan satu-satu. Tapi kalau lah tagak aja situ jepi jangan di muka. Jangan bagian terdepan dalam kejahatan. Jangan awak istilahnya namanya yang terdepan kau. Oh, tukang rancang no kan namanya. Jangan awak provokator no itulah ke. Kalau lawan jahit-jahit kau awak jangan awak yang jadi provokator. Azabnya 2 kali lipat lah dia minta. Tu salah satu. Nyo minta 2 kali lipat, tapi tidak sekedar situ. Tapi dalam surat lain disebutkan bahwasanya nyo meminta lo orang yang di neraka ko nanti kepada siapa? Kepada Allah agar diinjak-injak kepala orang yang nanlah majak-ajaknya tadi itu. Dimintanya ke Allah agar inyo mainjak-injak kepala orang itu tadi. Itu salah satu bentuk, kita cari aja lah biar nak puih lah teh. 29 surah Fussilat halaman ampe 79. Ayat 29, wa qala alladhina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins. Orang-orang kafir itu berkata, ya Rabb kami,
perlihatkanlah kepada kami kedua golongan yang telah menyesatkan kami dari jin ataupun manusia. Pacalian, petampaan. Manyo nanlah menyesatkan kami. Sehingga kami masuk neraka. Baik dari jin ataupun manusia. Kamanga naj'alhuma tahta aqdam mina. Agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami. Dulu dia guang-guang no. Kan itu istilahnya. Dulu yo bakateh-katehan pemimpinnya kok, pimpinannya. Setelah rupanya sama-sama ke neraka, saberang-berangnya nyo kepemimpinannya. Manyo ya Allah. Nanlah menyasihan kami itu. Kalau dipangan, kami letak di bawah telapak kaki kami. Kalau bahasanya kalau letak di bawah telapak kaki mangana. Kalau injah-injah tu elok je, linyak-linyakan kapalon. Kami linyak-linyakan kapalon. Liyakuna minal asfalin. Agar dia benar-benar jadi asfal. Orang yang paling inung aja. Paling bawah, paling inung. Jadi jangan sekali-sekali majak orang kana buruak. Injahno kepala orang tu ko. Kalau awak sebagai provokator mak tukang asuang orang mabuik buruak tu rupanya lah sama masuk neraka je nyo kan dia awak nama ajaknyo nyo dek nyo ngarajuan nang kecek awak tu sama masuk loh. Tapi dia injahno kepala awak dia gara-gara angku sarigah je, gara-gara angku sarigah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terdepan Allah Al-Muqaddim, Allah sebagai Al-Muqaddim, Allah mendahulukan peringatan dibanding siksanya. Allah ingean. Indah jodoh tu salah awak lah barakali dingean. Kintu salah Bapak Ibu, terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.